Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara penyuluhan pelayanan kesehatan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Andini dan yang saya hormati Ketua RT Tamangaparaya, Kecamatan Manggala, dan para hadirin semua. Pada hari ini, pada tanggal 13 Desember 2021, kita bisa menyaksikan penyuluhan yang berjudul Penyuluhan Promosi Kesehatan HIV/AIDS yang akan dibawakan oleh mahasiswa Universitas Megarizky Makassar. Kemudian saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan materi yang sebelumnya akan dipimpin oleh moderator. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari MC atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalkan diri kami dulu. Kami mahasiswa dari Universitas Megarizky dan insya Allah saya dan teman-teman yang ada di samping kiri kanan saya ini akan di sini kami mendapat amanah untuk melakukan penyuluhan, di mana kami mendapat tugas dari salah satu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Juhelnita sebagai dosen pengampu kami. Jadi di sini kami mendapat tugas untuk melakukan penyuluhan dengan judul materi kami, yaitu promosi kesehatan HIV berkaitan dengan HIV/AIDS. Jadi mudah-mudahan nanti ada teman saya, Rita Amelia, akan membawakan materi tentang HIV/AIDS, promosi kesehatan HIV/AIDS. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman saya nanti, mudah-mudahan itu bisa menjadi informasi tambahan bagi ibu dan bapak sekalian. Baik, saya persilakan kepada teman saya Rita Amelia untuk membawakan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih moderator sudah mempersilakan saya untuk membawakan materi. Buat Bapak Ibu bisa disimak dan semoga nanti Ibu bisa lebih punya pengetahuan lebih mengenai HIV/AIDS ini, dan jika ada yang kurang nanti akan ada sesi pertanyaan buat Bapak dan Ibu. Baik, saya akan memaparkan materinya. Oke, baik. Kita akan masuk mengenai HIV dan AIDS. Apa itu HIV dan bagaimana virus penyebab AIDS tersebut. Oke, untuk HIV sendiri itu kepanjangan dari kuman imunodeficiency virus, yaitu penyebab AIDS, di mana melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. Untuk AIDS sendiri itu acquired immune deficiency syndrome, yaitu kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Untuk sistem kekebalan tubuh sendiri, di dalam tubuh kita itu terdapat sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap serangan benda asing seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Lalu bagaimanakah tanda orang yang terkena HIV? Oke, untuk ODA atau orang yang kita sebut orang dalam HIV/AIDS itu biasanya kan tampak sehat. Itu karena perjalanan penyakit HIV itu tergolong unik karena memiliki masa inkubasi yang sangat panjang. Dimulai dari stadium pertama itu ada periode Windows, di mana tidak terjadi gejala 1-3 bahkan 6 bulan. Untuk stadium kedua itu sudah masuk pada HIV dan asimptomatik, di mana masa inkubasinya itu 5-10 tahun. Lalu ada stadium 3 HIV dengan gejala penyakit, dengan timbulnya sudah timbul gejala penyakit kurang lebih sebulan.
Dan untuk stadium akhir yaitu di mana sudah masa inkubasi terakhir atau penyebaran penyakit itu di 1 sampai 2 tahun. Oke, di manakah HIV/AIDS dapat menyerang? Yaitu demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan, berulang atau terus-menerus, lalu ada penurunan berat badan lebih dari 1/10 dan 3 bulan. Untuk batuk kronis ada selama sebulan, ada infeksi jamur Candidias itu pada mulut dan tenggorokan, lalu pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh badan, lalu ada muncul herpes zoster yang berulang dan bercak-bercak gatal di seluruh badan. Oke, bagaimanakah HIV menular? Yaitu mengenai perpindahan cairan tubuh. Ya, yang pasti pada saat berhubungan badan, yang dimana kita tahu bahwa lebih spesifik itu orang biasa mengenal yaitu gonta-ganti pasangan. Oke, untuk HIV menular yaitu mulai dari melalui darah, di mana bergantian jarum suntik. Dan ini kan tidak boleh dilakukan, kita tidak boleh melakukan pergantian jarum suntik dengan orang manapun. Oke, untuk perilaku berisiko tertular HIV yaitu hubungan seks tanpa kondom, khususnya orang yang berganti-ganti pasangan, yaitu dan bergantian jarum suntik. Oke, untuk prinsip penularan HIV yaitu dikenal dengan ESSE, yaitu exit, sufficient, survive, dan enter, di mana exit keluar, sufficient cukup, lalu survive terusnya hidup, dan enter itu masuk, di mana HIV keluar dari tubuh dalam jumlah cukup dan keadaan hidup masuk lagi ke dalam tubuh yang lain. Oke, untuk HIV itu tidak dapat menular melalui gigitan nyamuk, kesalaman, sentuhan, pelukan, ciuman, menggunakan peralatan makan dan minum secara bersama, tinggal serumah, dan menggunakan jamban yang sama. Oke, untuk cegah HIV itu bisa dengan kondom, tidak merokok, dan selalu mengikuti edukasi mengenai HIV. Untuk jenis pelayanan HIV dan AIDS itu kita bisa melakukan konseling dan testing itu secara sukarela, di mana kita bisa untuk mengetahui status HIV seseorang dalam tubuhnya, apakah negatif maupun positif. Dan ada prevention of parent to child transmission, di mana pelayanan yang dikhususkan untuk orang tua yang terinfeksi HIV, terutama pada ibu hamil yang berstatus HIV-nya itu positif. Ini sangat perlu pelayanan yang lebih. Oke. Untuk komplikasi yaitu radang paru-paru, kanker kulit, herpes, gangguan mental, penurunan kesadaran, bahkan sampai kematian. Baik, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih dari materinya Saudara Rita Amelia. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa memahaminya. Jadi saya pikir juga mungkin ada kebingungan tersendiri dari Ibu dan Bapak sekalian. Jadi saya barangkali ada Ibu dan Bapak bisa bertanya. Jadi saya persilakan. Ayo. Oke, Pak, saya yang bertanya. Oke, sabar-sabar. Mungkin saya persilakan ke Ibu yang perempuan mau dulu. Silakan. Oke, baik. Saya Ibu Silva. Pertanyaan saya itu yang saya dengar katanya HIV itu dapat ditularkan dari ibu yang sedang mengandung kepada bayinya sejak dalam kandungan. Apakah ada cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Silva ya. Ya, Ibu Silva. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin kita selesaikan dulu pertanyaannya, Di. Supaya Anda buang-buang waktu juga, supaya ada kesempatan untuk materi kita untuk menjawab pertanyaannya.
Jadi kita tampung dulu pertanyaannya, Di. Baik, selanjutnya mungkin yang laki-laki. Bapak-bapak mau dulu, silakan. Saya. Oh iya, siap. Dengan Bapak siapa dan pertanyaannya? Saya dengan nama Renaldi Aksal. Mau bertanya begini. Ini kan mengenai virus HIV/AIDS. Jadi yang mau kutanyakan, berapa lama itu virus HIV/AIDS dia menampakkan gejala secara klinis di seseorang? Begitu. Terima kasih, Di. Baik, terima kasih dengan Bapak Renaldi Aksal. Namanya bagus ya. Baik, di sini mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari ibu dan bapak sekalian. Sekarang saya ganti ke perempuan. Perempuan mau, silakan. Saya. Baik, Ibu, Saya silakan. Yulianti Galuh. Pertanyaan saya, apakah pengidap HIV itu rentan terkena komplikasi? Cukup, Di, cukup, Bu. Komplikasi. Iya. Oke, cukup. Tadi sudah berapa pertanyaan? Sudah 3 pertanyaan ya. Mungkin 1 atau 2 mau lagi pertanyaan ke laki-laki. Ya, laki-laki. Silakan, Bapak. Dari saya moderator. Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Leha. Di sini saya bertanya tentang HIV. Pertanyaan saya ialah, apakah virus HIV dari 2 penderita yang menggunakan jenis obat berbeda bisa saling menular? Oke, cukup, Pak. Pak Nathan. Cukup, Di. Ya, cukup. Baik, apakah Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bertanya. Mungkin yang pertama yang mau saya jawab itu dari Ibu Silva, di mana pertanyaannya itu katanya HIV itu bisa ditularkan ibu kepada bayinya sejak dalam kandungan. Apakah ada cara yang dapat kita lakukan agar hal tersebut bisa dicegah? Baik, di mana pada dasarnya itu penularan HIV/AIDS pada ibu hamil itu bisa menular itu sekitar 10%, di mana kebanyakan itu anak-anak yang di bawah usia 10 tahun itu memang kalau misalnya tertular HIV itu memang langsung dari ibunya sejak dia dalam kandungan. Makanya untuk mencegah itu kita bisa ibu hamil itu harus rutin melakukan cek darah agar bisa diketahui apakah pada saat hamil ibu tidak terkena HIV atau terserang HIV, dan itu bisa dilakukan penanganan khusus apabila anaknya lahir nanti. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. ya, baik, mungkin itu jawabannya Ibu Silva. Saya kembalikan lagi ke Ibu Silva. Gimana, Bu? Apakah ada tanggapannya? Oke, baik. Sudah sangat paham. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah Ibu Silva bisa paham. Selanjutnya Rita. Oke, baik. Di sini saya menjawab lagi pertanyaan dari Bapak Renaldi, di mana pertanyaannya itu berapa lama virus HIV/AIDS itu menampakkan gejala secara klinis. Baik, di slide tadi ada saya jelaskan bahwa ada 4 fase di mana memang masa inkubasi virus HIV itu kan lama. Nah, bisa sudah mulai menampakkan gejala itu dibutuhkan itu dari stadium 2 itu yang 5 sampai 10 tahun itu bisa dari selama itu misalnya ini terinfeksi di umur 20-an. Nah, di umur 30-an lebih itu sudah bisa menampakkan gejala-gejala karena rentan waktu itu 5 sampai 10 tahun itu dari misalnya yang dia sebenarnya sudah terkena HIV tapi kan tidak
langsung kentara. Jadi dia sudah akan boleh terinfeksi di umur 30-an lebih. Jadi di situ dia sudah boleh menampakkan gejala-gejala klinis dari HIV tersebut, misalnya tadi yang batuk-batuk, terus ada herpes zoster yang gimana kayak timbul seperti luka-luka pada kulit dan bercak-bercak pada kulit, serta yang paling pasti kalau misalnya di bagian alat kelamin itu ada rasa yang tidak nyaman. Itu mungkin jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Pimenteri sudah menjawab pertanyaan. Baik, mana Pak Renaldi? Apakah Bapak bisa memahami? Mungkin ada tanggapan atau gimana? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya Rita. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari Bapak Nathanael, yaitu apakah virus HIV dari dua penderita menggunakan jenis obat berbeda bisa saling menukar. Di sini yang saya ketahui bahwa sampai saat ini itu kan tidak ada penyembuhan HIV, langsung tidak ada penyembuhan HIV, di mana hanya mengurangi resiko penularan. Nah, untuk obatnya sendiri itu hanya ada satu untuk saat ini, yaitu ARV yang disebut sebagai antiretroviral, di mana memang ini obat yang akan diberikan untuk seluruh penderita HIV untuk meminimalisir jumlah virus dalam darah sehingga untuk mengurangi risiko penularan. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rita sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Yulianti tadi ya. Ibu pertanyaannya. Pak Nathanael. Pak Nathan. Oh. Baik, gimana Pak? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, terima kasih sudah dipahami. Ya baik, terima kasih Pak Nathan. Semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya pertanyaan. Baik, dari pertanyaan dari Ibu Yulianti yang terakhir, yaitu apakah pengidap HIV rentan terkena komplikasi? Nah, kenapa? Ya, memang pengidap HIV itu rentan terkena komplikasi. Kenapa? Karena ini kan menyerang darah di dalam tubuh yang merusak sistem imun tubuh. Nah, diketahui bahwa itu sangat darah itu kan pasti selalu membawa apapun itu dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya sudah darah yang rusak karena adanya penularan virus HIV ini, maka akan berdampak buruk pada seluruh organ-organ yang ada dalam tubuh kita, makanya bisa menyebabkan komplikasi yang banyak pada pasien HIV. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya, Rita. Baik, di sini mungkin saya ingin menyampaikan sebenarnya kami itu butuh, tadi kan ada 4 pertanyaan yang masuk. Ya, 4. Sebenarnya kami butuh 1 pertanyaan lagi, tapi mungkin waktu juga yang tidak mencukupi. Jadi nanti kalau mungkin ada kenalan ibu atau bapak yang kenalan yang mungkin ingin bertanya persoalan HIV/AIDS, bisa diberitahu dan mungkin bisa dikirim saja pertanyaannya via WA atau SMS. Nanti insya Allah kami coba untuk menjawab. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan, Di. Jadi saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab oleh teman saya Rita Amelia itu bisa menjadi informasi tambahan bagi ibu dan bapak sekalian, dan bisa menjadi pelopor untuk keluarga, terutama dalam melakukan pencegahan terhadap HIV/AIDS, terutama untuk anak-anak perempuannya, karena itu yang sangat rentan jika terkena HIV/AIDS, terutama kayak pergaulan kayak gitu. Jadi mungkin sekian sesi diskusi kali ini.
Semoga ada manfaatnya dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Husnul Hafifah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu apakah seseorang yang terkena HIV bisa memiliki tekanan darah dan HB yang normal? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Husnul Hafifah, di mana pertanyaannya yaitu apakah orang yang terkena penyakit HIV, HB dan tekanan darahnya itu bisa normal? Jawaban saya itu iya, karena kita bisa tahu bahwa masa inkubasi dari penyakit HIV/AIDS ini sangat lama. Jadi orang yang belum menunjukkan gejala apapun, otomatis HB dan tekanan darahnya itu bisa saja normal. Kecuali mereka yang sudah menunjukkan gejala klinis, tubuhnya kan sudah melemah, otomatis HB dan tekanan darahnya disitulah baru mungkin akan menunjukkan gejala yang spesifik dan tekanan darah tidak normal, HB juga bisa menurun dan tidak normal. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Rita. Pertanyaan dari Ibu Husnul. Jadi saya kembalikan ke Ibu Husnul, gimana Bu? Apakah sudah paham? Baik, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah sudah dipahami. Oke, baik. Selesai sudah materi yang disampaikan oleh si pemateri. Terima kasih atas moderator, si pemateri, dan para hadirin yang sangat antusias dan perhatiannya. Baik, acara ini saya tutup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.